Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mulia, sebuah majelis yang diajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari fikih muslimah dan kita telah sampai di babul ghusli, bab yang membahas tentang bagaimana tata cara mandi yang disyariatkan sebagai penghilang hadas. Dan silakan yang ada bukunya dibuka halaman 20. Mandi adalah mengguyur seluruh tubuh dengan air suci dengan cara tertentu. Dan ada beberapa hal yang mewajibkan seorang muslimah untuk mandi. Ini hal-hal yang menjadikan seorang muslimah ini diwajibkan untuk melakukan mandi. Yang pertama adalah keluarnya mani dengan syahwat, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Kalaulah kalian junub, maka bersucilah. Artinya ketika seorang hadas besar, maka Allah perintahkan untuk bertaharah, yaitu dengan cara mandi. Dan disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ma'u minal ma'i." Sesungguhnya air mandi itu disebabkan karena keluarnya air mani. Ini yang pertama, jadi keluarnya mani dengan syahwat, baik tertidur atau terjaga, maka menyebabkan seorang harus mandi. Kemudian yang kedua adalah bertemunya dua khitan meskipun tidak keluar mani. Yang dimaksud dengan bertemu di sini adalah, mohon maaf, masuknya kepala kemaluan suami ke dalam kemaluan istrinya. Artinya kalau sekedar persentuhan biasa maka tidak mewajibkan mandi, tapi ketika sudah dukhul, sudah masuk, maka ini mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba." Ketika seorang suami dia berdiri di antara empat cabang istrinya. Artinya ini kiasan ketika seorang akan menggauli istrinya. Tsumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi, wa illam yanzil, meskipun maninya tidak keluar. Kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam masalah ini, bahwasanya makna hadis ini, wajibnya mandi tidak terbatas hanya pada keluar mani, tapi kapan tenggelam kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, maka wajib mandi atas keduanya, maka wajib atas keduanya untuk mandi. Jadi makna bertemu artinya adalah dukhul. Kemudian yang ketiga adalah berhentinya darah haid dan nifas. Sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbalat haidatuki fada'is salatah." Jika masa haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghsili anki ad-dam thumma salli. Dan jika ia telah pergi, maka mandilah engkau dan bersihkan darahmu,
lalu summa sholli, lakukanlah salat. Adapun nifas ya, maka ia hukumnya adalah sama dengan haid. Ini menurut ijma' para ulama ya. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Majmu', ulama telah bersepakat tentang wajibnya mandi karena sebab haid dan nifas. Dan di antara yang menukil ijma' pada keduanya adalah Ibnu Munzir dan Ibnu Jarir serta yang lainnya. Jadi berhentinya darah haid, berhentinya darah nifas ini menjadikan seorang wajib untuk melakukan mandi. Kemudian yang keempat adalah orang kafir yang masuk Islam. Ketika ada seorang wanita, dia masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib mandi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisahnya Sumamah bin Utsal yang ketika itu dia masuk Islam. Jadi Sumamah bin Utsal ini ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawan di salah satu tiang masjid, kemudian dia menyatakan keislamannya. Dan menawan Sumamah bin Utsal di tiang masjid menunjukkan bahwa fisiknya orang kafir tidak najis. Karena ketika najis maka tidak boleh ditawan di tiang masjid ya, karena akan menajisi masjid. Ternyata Rasulullah melakukan itu. Nah, ketika dia ditawan itu, maka dia menyatakan keislamannya. Setelah bersyahadat, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, idhabu bihi ila haitin. Bawalah ia, itu Sumamah ini, ke sebuah kebun Bani Fulan, famurruhu an yaghtasila. Kemudian perintahkan dia untuk mandi. Setelah bersyahadat maka dia wajib mandi. Dan diriwayatkan pula dari Qais bin Asim radhiyallahu taala ia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam." Kata Qais bin Asim, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin menyatakan keislaman. Fa amarani aghtasila bima'in wasidrin. Maka Rasulullah memerintahkanku agar aku mandi dengan air dan daun bidara. Jadi intinya ketika orang kafir menyatakan syahadat, dia masuk Islam, maka dia harus mandi. Kemudian yang kelima adalah seorang muslim yang meninggal dunia. Atau seorang muslimah yang meninggal dunia. Ketika ada seorang muslim dan muslimah yang meninggal dunia, maka dia harus dimandikan. Yang mandikan adalah orang-orang yang masih hidup sebelum dimakamkan. Kecuali kalau dia terbunuh di medan peperangan atau mati syahid, maka tidak perlu dimandikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada wanita yang memandikan jenazah putri beliau yaitu Ummu Atiyah. Rasulullah bersabda kepadanya, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik." Mandikanlah jenazah putriku yaitu Zainab dengan 3 kali basuhan, 5 kali atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalik bima'in wasidrin. Kalau memang dirasa perlu maka ditambahkan dengan air dan dengan daun bidara. Waja'alna fi akhirati kafuran aw syai'an min kafurin. Dan jadikan basuhan terakhirnya adalah kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Taib, sebelum kita sebutkan satu poin catatan ya. Mungkin silakan di murajaah akhwati fillah. Ada 5 hal yang mewajibkan seorang muslimah itu mandi. Apa saja tadi 5 hal itu? Keluar mani dengan syahwat, Keluar mani dengan dalam syahwat, keadaan baik tidur atau dalam tidur maupun berjanda. berjanda. Masya Allah. Luar Yang biasa. kedua, Yang kedua, bertemunya dua hitan meskipun tidak keluar meskipun tidak air keluar mani. mani. Taib. Namun di Yang sini ketiga, maksudnya ialah masuknya berhentinya kepala darah haid suami ke dalam dan istri. nifas. Yang ketiga, Yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. orang Orang kafir. kafir yang masuk Islam. Taib. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Seorang muslim atau muslimah yang yang meninggal dunia. Taib, luar biasa. Baik, Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Baik, kemudian ada satu poin catatan akhwati fillah. Silakan ditulis, kayaknya tidak ada di buku Antunna. Apabila mani yang keluar bukan karena syahwat, seperti misalnya karena sakit ya. Kalau tidak salah ada salah satu penyakit yang menjadikan keluar mani, waliyadzubillah, maka atau karena dingin, maka tidak wajib mandi.
Jadi keluar mani yang tanpa syahwat, maka tidak wajib mandi. Ini sebagaimana pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fadhakhtal ma faghtasil. Jika engkau mengeluarkan air dengan memancar, maka engkau wajib mandi. Sebagaimana pula Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Tariq, yakhruju, disebutkan ketika sifatnya penciptaan manusia, yaitu khuliqa mimma'in dafik, yang diciptakan dari air yang terpancar. Maka ini semua menunjukkan ketika mani keluar tanpa syahwat, artinya dia tidak memancar, maka dia tidak wajib mandi. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, memancar adalah menyembur dan tidaklah akan demikian kecuali diiringi dengan syahwat. Berkata pula Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, di dalam hadis ini, hadis tentang faida fadhahtal ma faghtasil, kalaulah air itu memancar maka engkau wajib mandi. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat peringatan tentang mani yang keluar karena bukan syahwat, dikarenakan sakit atau dingin, maka tidak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi hanyalah karena diiringi dengan syahwat. Kemudian yang berikutnya tentang syarat sah mandi. Syarat sahnya mandi hanya satu, yaitu harus menggunakan niat. Sebagaimana keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seorang akan mendapatkan pahala dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya begini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seandainya ada seorang muslimah, dia misal saja nih terbiasa setiap pagi itu keramas begitu. Karena mungkin dia rumahnya panas, intinya setiap pagi hari dia selalu keramas, selalu mandi keramas. Suatu ketika dia junub, kemudian secara spontan dia langsung refleks ambil air, dia basuh kepalanya, dan bahkan seluruh badannya. Tidak terbersit sedikit pun dia niat mandi junub, atau niat mandi haid, atau niat mandi nifas misalnya. Maka mandinya tidak sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan di antara fungsi niat adalah membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Jadi kalau keramas itu biasa, adapun mandi wajib adalah bagian dari thaharah, bagian dari ibadah. Taib, kemudian rukun mandi hanya ada satu, yaitu meratakan air ke seluruh badan dan menyampaikannya ke semua rambut dan kulit. Semuanya harus basah. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafru ra'si." Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang suka mengepang rambutku. Jadi rambutnya itu dikelabang. Fa'an quduhul li ghuslil janabah. Apakah aku harus melepaskan kepangan rambutku ketika mandi junub? Qala, kata Nabi, la, tidak perlu. Innama yakfiki antahti ala ra'si thalathah hathayatin. Cukup bagimu itu menuangkan 3 kali ke kepala. Jadi 1, 2, 3. Jadi nggak perlu dibongkar kepangannya begitu. Tsumma tafidina alaikil ma fatadhurin. Kemudian engkau guyurkan ke seluruh badanmu dan engkau bersihkan kotoranmu. Artinya cukup memberikan kepala kemudian ke seluruh badan, maka sudah cukup. Istidlal kita bahwasannya mandi itu harus mengenai semuanya. Itu kepala kemudian dan seluruh anggota badan. Tayyib, kemudian yang berikut tentang bagaimana tata cara mandi ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tata cara mandi terbagi 2, akhwati fillah. Yang pertama ada mandi yang mujzi, ada mandi yang kamal. Mandi yang mencukupi mujzi dan ada mandi yang sempurna. Apa itu mandi yang mujzi? Yaitu mandi yang diawali dengan niat mandi, kemudian dia menyiramkan air ke kepala sampai ke rambutnya dan seluruh anggota badan. Jadi semua badannya basah.
maka ini mujzi, ini sudah cukup. Mandi seperti ini. Terserah ya, manapun yang didulukan maka bisa. Yang penting semuanya basah. Ini mujzi, mencukupi. Yang penting niat dan seluruh badan terbasahi maka sudah tercukupi. Kemudian yang kedua ada mandi yang kamal, yang sempurna. Yaitu mandi yang diawali dengan wudhu terlebih dahulu, kemudian mandi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membasuh kedua tangan 3 kali. Jadi yang pertama tangannya dibasuh 3 kali. Kemudian yang kedua membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Tangan kiri membasuh kemaluan, dibersihkan. Lalu setelah itu berwudu dengan sempurna dan boleh mengakhirkan membasuh kaki nanti di akhir mandi. Jadi setelah dia cuci tangan, kemudian dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Dia berkumur, kemudian muka 3 kali, lengan 3 kali, kanan kiri, kemudian mengusap kepala, telinga, berhenti. Kakinya nanti. Kemudian setelah itu, setelah selesai prosesi wudhu, dia mengguyurkan air ke kepala 3 kali. Dan ini boleh pakai sampo. Jadi caranya kepalanya ini maju ke depan gini, akhwati fillah. Kemudian dia guyur air 1 kali. Kemudian dia boleh ngambil sampo 2 kali. Kemudian dibasuh lagi yang ketiga. Jadi badannya belum basah. Kemudian yang kelima adalah mengguyurkan air ke seluruh badan sekali, dimulai dari bagian yang kanan. Jadi kanan 1 kali, kemudian diratakan. Kemudian kiri 1 kali, kemudian diratakan. Apa kata Syekh Shalih Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Taysirul Alam Syarah Umdatil Ahkam? Kata beliau bahwasanya menyiram air ke tubuh itu cukup 1 kali. Walaupun sebagian ulama menjadikan 3 kali, mengiaskan dengan wudhu. Sementara tidak ada kias tatkala ada nas dalil. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, serta pendapat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Intinya yang wajib itu 1 kali. Ketika akan ditambah maka diperbolehkan. Kemudian yang keenam baru setelah selesai itu membasuh kedua kaki. Dan dianjurkan itu bergeser. Jadi tidak berdiri di tempat yang sama. Jadi bergeser sedikit, ke kiri boleh, ke kanan boleh, ke depan atau ke belakang. Tidak membasuh kaki di tempat dia berdiri mandi tadi. Sebagaimana hadis Maimunah rahimahullah radhiyallahu taala anha. Taib, ini diantara dalilnya mungkin kita tidak bacakan ya. Ada 2 hadis dalam masalah ini, yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Yang keduanya menggambarkan tadi 6 cara yang sudah kita sebutkan tadi. Taib. Dan diantara yang sunnah ya, jadi wudhu, menghilangkan kotoran, kanan dulu, menyela-nyelai rambut itu adalah sunnah. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, batasan antara cara yang sempurna dengan cara yang cukup, yaitu yang mujzi, adalah apa-apa yang mencakup wajib, maka itu sifatnya cukup, dan apa yang wajib dan sunnah maka itu sempurna. Jadi yang wajib tadi niat kemudian basah seluruh badan itu yang wajib. Adapun ketika ditambah dengan prosesi wudhu tadi maka jadinya mandinya mandi yang kamal, yang sempurna. Taib, mungkin kita ulang dulu ya akhwati fillah karena ini penting tentang tata cara mandi yang kamal, yang sempurna. Bagaimana tadi langkahnya? Ada 6 langkah. Apa yang pertama? Membasuh tangan, Mencuci tangan 3 kali. membersihkan 3 kemaluan, kali, Taib, membasuh Masya Allah. kemaluan dengan tangan kiri, Membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga, berwudu dengan berwudu dengan sempurna sempurna. dan diperbolehkan mengakhirkan Iya, membasuh kaki kakinya hingga nanti. di akhir mandi. Iya, kakinya nanti di akhir mandi. Kemudian yang keempat, Mengalirkan mengguyurkan air air ke sebanyak kepala 3 3 kali kali. pada 1, kepala 2, sampai 3. akar rambut. Taib, Masya Allah. Yang kelima, Mengguyurkan air ke seluruh badan kanan sekali, 1 kali. dimulai dari bagian kanan Iya, lalu kemudian bagian yang kiri 1 kiri. kali. Taib. Terakhir yang keenam, Membasuh kedua membasuh kedua kaki. kaki. Dan diusahakan bergeser. Ya. Dianjurkan bergeser sedikit. Taib, Masya Allah. Jamil, mumtaz, luar biasa. Baik, sekarang kita masuk di beberapa poin catatan. Silakan antum catat. Ini agak banyak poin catatannya. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
diperbolehkan bagi seorang yang sedang junub untuk mencukur rambut, menggunting kuku, keluar ke pasar, dan hal yang semisalnya. Ini pendapat dari Syekh Abu Malik Kamal, penulis fikih sunnah ya. Kenapa? Karena hadis yang mengancam orang yang memotong kuku, motong rambut ketika sedang junub, hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, yang tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Kan sebagian orang itu ketika junub, rambutnya yang rontok dikumpulin. Nanti ketika sedang keramas disiram. Ini dalilnya adalah dalil yang dhaif. Anda bacakan hadisnya di sini dhaif. Disebutkan dalam hadis itu, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah. Barang siapa yang meninggalkan tempat sehelai rambut ketika junub, lam yaghsilha fu'ila bihi kada wa kada minan nar. Yang dia tidak membasuhnya, tidak memandikan bagian itu, maka dia akan disiksa di neraka begini dan begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 249 dan Ibnu Majah nomor 599, dan dari sini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Dhaifah di juz 2 nomor 930. Jadi hadisnya dhaif, karena hadisnya dhaif maka bara'atu dhimmah, tidak ada larangan. Jadi silakan ketika junub mau potong kuku silakan, potong rambut juga diperbolehkan. Kemudian yang kedua, disunahkan mandi dengan air 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 cakupan tangan. Ini 1 mud. Nah, kita disunahkan, dianjurkan mandi dengan 1 sok, yaitu 4 mud. Hingga sampai 5 mud. Ya, jika kurang bisalah ditambah sampai 3 sok. Ya. Intinya, hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bimuddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud, dengan 1 cakupan tangan, cukup untuk berwudu. Waghtasilu bisa'in, dan beliau mandi dengan 1 sok, yaitu 4 mud, ila khamsati amdadin, sampai 5 mud. Caranya bagaimana? Mandi dengan 1 sok, itu 4 mud, 4 cakupan tangan atau 5 mud. Caranya jangan pakai sampo, jangan pakai sabun. Karena kalau pakai sampo, maka busanya itu nggak bisa bersih ya. Jadi tanpa itu semua insya Allah mencukupi. Tayyib, sekarang poin yang ketiga, silakan ditulis. Tidak wajib mengurai atau membuka kepang rambut ketika mandi junub, namun wajib dilakukan ketika mandi haid. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapatnya Hambali, Al-Zahiri, Malikiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Tawus, An-Nakhai. Ini semuanya pendapatnya mereka. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah tadi yang sudah kita bacakan. Jadi Nabi mengatakan ketika Ummu Salamah bertanya, apakah kami perlu membuka kepang rambut kami ketika sedang mandi junub? Kata Nabi, la innama yakfiki an tahtiya ala ra'siki thalatha hathayatin. Cukup bagimu menyiramkan 3 basuhan air ke kepala. Jadi misalnya ada seorang ummahat yang rambutnya panjang kemudian diikat begitu atau dikepang bahkan, maka tidak perlu dibongkar ketika mandi junub ya. Nah, maka cukup 1, 2, 3. Sudah selesai. Meskipun nanti nggak masuk di dalam rambutnya nggak apa-apa. Ya, itu untuk mandi junub. Nah, adapun untuk mandi haid maka harus dibuka. Harus dibongkar kepangannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha. Nabi pernah berkata kepada beliau, wa kanat haidan, dan beliau ketika itu sedang haid, inkidi sya'raki waghtasili. Lepaskanlah ikatan rambutmu dan mandilah. Jadi kalau mandi haid harus dibuka kepangnya, adapun ketika mandi junub tidak harus dibuka. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa untuk mandi junub tidak harus buka kepang? Untuk memudahkan. Karena kalau mandi haid kan sebulan sekali, adapun mandi junub bisa lebih sering dari itu. Sehingga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan menuntut adanya kemudahan. Kemudian yang berikutnya, suami istri diperbolehkan mandi bersama dalam satu wadah, meskipun mereka saling melihat aurat yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
kuntu agtagsilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidatin. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah mandi junub bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bak, dalam satu wadah. Takhtalifu aidina fihi minal janabah. Maka tangan kami saling berebut ya, saling bersilang-silang untuk saling bergantian dalam mengambil air. Ini dalil bolehnya suami istri mandi bersama. Kemudian yang berikutnya, diperbolehkan menggunakan sampo ketika mandi. Menggunakan sampo, menggunakan sabun, itu diperbolehkan. Tidak mengurangi keabsahan mandi. Yang berikutnya, tidak makruh mengeringkan badan dengan kain, handuk, sapu tangan, tisu, dan yang semisalnya. Ini pendapat di kalangan para salafun salih dan banyak lagi yang lainnya. Karena sebagian memakruhkan ini ya. Karena Rasulullah pernah mandi, kemudian ditawari pakai mindil, pakai handuk, beliau menolaknya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, itu tidak menunjukkan kemakruhan. Yang berikutnya, seorang yang telah mandi janabah, diperbolehkan langsung tanpa wudhu. Ini kalau mandi junubnya dengan mandi yang kamal. Maka dia boleh langsung sholat tanpa berwudhu dengan syarat selama wudhunya ketika mandi tidak batal. Jadi kan mandi ada dua, ada yang mujzi, ada yang kamal. Kalau yang mujzi, mandi yang mencukupi, yang ada wudhunya, ketika dia selesai mandi, dia harus wudhu lagi. Kalau mau sholat subuh, kalau mau sholat isya misalnya, harus wudhu lagi. Tapi ketika dia mandinya adalah mandi yang kamal, yang sempurna, dan selama prosesi mandi tidak melakukan pembatal wudhu, tidak buang angin, tidak buang air kecil, dan yang semisalnya, intinya wudhunya tidak batal, maka setelah selesai mandi tidak perlu mengulang wudhu lagi. Sebagaimana hadits dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Wa yusalli rak'ataini salatul ghadati. Dan beliau salat 2 rakaat salat subuh, salat pagi. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wala arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli. Dan aku tidak melihat beliau mengulang mandinya atau mengulang wudhu setelah mandi. Artinya mandi yang sempurna dan tidak melakukan pembatal wudhu. Diriwayatkan pula dari Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi cucunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya cucu namanya Salim. Kata beliau bahwasanya Abdullah bin Umar, kakekku, mandi kemudian berwudhu. Habis mandi beliau ini berwudhu lagi. Maka aku bertanya kepadanya, wahai bapakku, oh ini Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi ini putranya Abdullah bin Umar ya, cucunya Umar bin Khattab begitu. Kata Salim, wahai bapakku, bukankah cukup engkau mandi dan wudhu? Artinya mandi yang kamal itu sudah cukup bagimu. Kata Abdullah bin Umar, iya. Akan tapi kadang aku memegang kemaluanku yang membatalkan wudhu. Maka aku pun berwudhu. Intinya ketika wudhunya batal, maka harus mengulang wudhu lagi. Kemudian yang terakhir di poin catatan, cukup sekali mandi untuk haid, janabat, untuk janabat atau mandi Jumat dengan sekali niat, dengan 2 niat, dengan 1 mandi yang bersamaan. Jadi misalnya ada seorang muslimah, dia suci dari haidnya. Kemudian misalnya ketika masa haid itu dia junub misalnya. Maka ketika mandi cukup sekali, niat mandi haid, kemudian dia meninggal dunia, ketika dimandikan itu sudah cukup untuk semua mandi yang lain, untuk semua kewajiban mandi. Intinya ketika bisa digabungkan maka bisa dilakukan secara bersamaan. Baik itu mandi haid, mandi junub, atau bahkan mandi Jumat. Sebagaimana fatwa dari Lajnah Ad-Daimah, barang siapa yang diwajibkan mandi baginya atau melaksanakan 1 wajib, mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan 1 kali mandi yang merangkap mandi-mandi yang lainnya. Dengan syarat bahwa mandi itu diniatkan untuk menghapuskan kewajiban mandi yang lainnya. Jadi niatnya harus 2, niat mandi junub dan niat mandi haid. Niat mandi junub sekaligus mandi Jumat. Harus ada niat seperti ini supaya tidak perlu 2 kali mandi. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah, idza jitama'at ibadatani min jinsin wahidin iktafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsudu wahidan. Apabila satu ibadah jenisnya sama, waktunya bersamaan, maka melakukan salah satu dari keduanya sudah mencukupi jika tujuannya adalah sama.
Adapun untuk mandi Jumat ya, ketika akan digabung dengan mandi junub, maka pelaksanaannya harus setelah adzan subuh. Kalau sebelum adzan subuh maka tidak diperbolehkan. Jadi misalnya mandi jam 3 nggak bisa digabung, meskipun itu hari Jumat. Tapi ketika masuk hari Jumat, adzan subuh, maka niatnya boleh dua. Niat mandi junub sekaligus niat mandi Jumat. Taib. Kemudian yang berikutnya tentang mandi-mandi yang disunahkan. Kalau tadi ada 5 mandi yang wajib, sekarang sunnah saja. Artinya seorang mandi boleh, tidak mandi pun tidak mengapa. Yang pertama adalah mandi Jumat ya. Kata Nabi SAW, "Man jaa ilal jumu'ati falyaghtasil." Barang siapa yang akan mandi Jumat, maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalim." Mandi pada hari Jumat wajib bagi orang-orang balik yang akan berangkat ke sholat Jumat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mandi untuk 2 hari raya. Sebentar lagi Idul Adha ya, jangan sampai tertinggal mandi sunnah hari raya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi besar, lalu beliau menjawab, "Yaumal Jum'ah wa yaumal Arafah wa yauman nahri wa yaumal fitri." Itu mandi pada hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi hari Nahar, hari Idul Adha, dan juga mandi Idul Fitri. Bahkan dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, seorang imam tabi'in, ketika beliau ditanya tentang amalan-amalan sunnah ketika Idul Fitri, itu ada 3. Yang pertama berjalan menuju ke tanah lapang, makan sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat. Jadi mandinya itu ketika subuh bisa mandi. Tidak harus mendekati akan berangkat. Karena biasanya kan ngantri ya dengan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mandi ketika ihram haji dan umroh. Jadi ketika akan ihram, mau pakai pakaian ihram bagi laki-laki, kalau ummahat menggunakan pakaian apapun ya, yang penting tidak menggunakan wangi-wangian, ketika itu dia mandi dulu. Kata Zaid bin Thabit dari bapaknya, "Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala." Aku melihat Nabi SAW menanggalkan pakaiannya karena akan ihram dan beliau mandi terlebih dahulu. Tapi mandinya sunnah, tidak wajib. Yang keempat adalah mandi karena masuk kota Makkah. Jadi bagi yang dari Madinah ya, kemudian masuk kota Makkah itu disunahkan mandi. Sebagaimana disebutkan oleh Nafi rahimahullah taala, "Kana la yaqdamu Makkah illa bata bidi tua." Sesungguhnya beliau, yaitu Abdullah bin Umar ya, ini tidak datang ke Mekah melainkan bermalam di Tua, hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh, wagtasila, kemudian beliau mandi, thumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian setelah mandi beliau masuk kota Makkah, wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, dan dia menyebutkan seperti ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah hari Arafah. Ini sunnahnya mandi Arafah bagi jamaah haji yang hendak wukuf di Arafah, bukan yang ada di Indonesia. Jadi besok tanggal 9 Dzulhijjah misalnya, antuna nggak perlu mandi. Tapi ketika sedang wukuf di Arafah, maka disunahkan mandi terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan tadi, wa yauma Arafah dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Kemudian yang keenam adalah setiap kali jima ya. Jadi setiap jima maka disunahkan untuk mandi. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Rafi, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisa'ihi fi lailatin." Nabi pernah suatu malam itu mengelilingi istri-istrinya, mendatangi para istrinya. Wa kana yaghtasilu inda kulli wahidatin minhunna. Dan beliau mandi setelah selesai dari satu istrinya. Jadi beliau selesai kemudian mandi. Faqila lahu, kemudian ditanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ala taj'alhu ghuslan wahidan." Apakah engkau tidak melakukannya sekali saja? Jadi setelah selesai semuanya baru mandi. Kata beliau, faqala huwa azka wa atyabu wa adharu. Itu lebih bersih, itu lebih suci dan lebih baik. Begitu. Tapi boleh juga ya, beberapa kali jima dengan satu kali mandi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi." Rasulullah mengelilingi istri-istrinya bi ghuslin wahidatin, dengan sekali mandi.
Jadi berapa kali jima dengan sekali mandi. Yang ketujuh adalah mandi setelah memandikan jenazah. Ini hanya berlaku bagi muslimah yang ikut proses pemandian, bukan yang ikut takziah. Jadi ketika ikut memandikan, maka yang memandikan itu disunahkan mandi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasala mayyitan fal yaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi setelah itu. Yang kedelapan adalah mandi setelah menguburkan jenazah orang kafir. Jadi pada asalnya seorang muslimah tidak boleh ikut takziah, tidak boleh ikut memandikan jenazah pada asalnya. Tapi bisa jadi dia harus memandikan karena mungkin itu orang tuanya misalnya atau saudaranya atau nggak ada lagi yang makamkan kecuali dia. Intinya ketika ada seorang muslimah yang dia memakamkan jenazah orang kafir, maka dia harus mandi. Sebagaimana disebutkan oleh, atau dia disunahkan mandi ya, tidak wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Jadi Ali bin Abi Thalib itu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik. Maka dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, Inna Abu Thalib mata. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Thalib ini telah meninggal. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, idhab fawaro. Pergilah dan makamkan jenazahnya. Karena Ali ini putranya. Fa innahu mata musyrikan. Kata Ali, dia mati musyrik, wahai Rasulullah. Dia bukan seorang muslim. Qala idhab fawaro. Kata Nabi, pergi dan makamkan jenazahnya. Falamma rawatuhu raja'tu ilaihi. Ketika sudah selesai pemakaman, maka aku datang kepada Nabi. Kata Nabi, faqala li igtasil. Sekarang engkau silakan mandi. Jadi mandi setelah memakamkan jenazah orang kafir. Kemudian yang ke-9 adalah mandinya wanita yang mustahalah setiap akan melakukan sholat. Jadi kalau tidak memberatkan, wanita yang selalu keluar darah dari farjinya, maka setiap akan sholat dia disunahkan untuk mandi. Yang 10, mandi setelah berbekam ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu min arba. Nabi itu mandi karena 4 sebab. Minal janabah karena junub, wa yaumal jumu'ah karena hari Jumat, wa minal hijamah karena berbekam, wa minal ghuslil mayyit, dan kalau beliau selesai memandikan jenazah. Kemudian yang terakhir adalah mandi setelah pingsan atau sembuh dari penyakit jiwa. Jadi ketika pingsan sudah siuman disunahkan untuk mandi. Baik, sebelum kita lanjutkan, silakan kita murojaah akhwati fillah. Ada 11 keadaan yang disunahkan seorang muslimah itu mandi. Apa yang pertama? Mandi Jumat. Mandi Jumat. Baik, Masya Allah. Yang kedua? Mandi untuk 2 hari raya. Ingat-ingat besok sebelum berangkat ke sholat Id Idul Adha, maka mandi dulu. Yang ketiga? Mandi ketika haji dan umroh. Mandi yang disunahkan. Iya, hotel itu maka mandi dulu. Yang keempat? Mandi karena masuk ketika masuk kota Makkah. Yang kelima? Mandi di hari Mandi pada hari Arafah. Itu buat siapa, akhwati fillah? Bagi para jamaah haji yang hendak wukuf. Bukan yang di Indonesia ya. Taib. Yang keenam? Mandi setiap kali jima. Yang ketujuh? Mandi setelah memandikan jenazah. Ya, yang setelah memandikan jenazah. Yang ke-8? Yang ke-9? Mandinya wanita mustahalah setelah setiap akan melakukan sholat. Yang ke-10? Mandi setelah berbekam. 11? Mandi setelah pingsan atau ketika sembuh dari penyakit jiwa. Baik, mungkin kita agak ringkas ya tentang hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub ya. Ya, yang terlarang bagi orang yang junub ada 5 ya. Yang pertama dilarang sholat, jadi orang junub tidak boleh sholat. Yang kedua dilarang tawaf, karena tawaf itu seperti sholat. Yang ketiga dilarang membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran meskipun 1 ayat. Meskipun dia tidak sentuh mushafnya. Dan ini terlarang ya, sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'nal Qur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuban. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kami ma lam yakun junuban, kecuali ketika beliau sedang junub.
Jadi wanita yang junub tidak boleh baca Quran meskipun tidak menyentuh mushafnya. Kemudian yang keempat adalah menyentuh Al-Quran. Sebagaimana firman sabda Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Jadi menyentuh nggak boleh, baca ayat juga tidak boleh. Yang kelima adalah berdiam diri di masjid. Orang yang junub tidak boleh berdiam di masjid, namun kalau sekedar lewat, maka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah, wala junuban illa abiri sabirin hatta taghtasila. Dan orang junub tidak boleh tinggal di masjid kecuali hanya lewat sampai mereka mandi. Jadi misalnya sudah sedang junub ya, kemudian ada barang yang ketinggal di masjid ya, maka lewat ngambil kemudian balik boleh. Tapi kalau menetap di situ maka tidak diperbolehkan. Taib, ada 2 poin catatan sebagai penutup di pertemuan kita. Silakan ditulis akhwati fillah. Yang pertama, apabila seorang yang junub telah berwudu, maka diperbolehkan berdiam di masjid. Ini pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya adalah asar dari Atha bin Yasar yang mengatakan, aku melihat beberapa orang di kalangan para sahabat Rasulullah SAW duduk di masjid dalam keadaan junub jika mereka telah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi kalau belum mandi tidak boleh tinggal di masjid. Lewat saja boleh. Tapi kalau sudah berwudu ketika junub maka boleh tinggal di masjid. Meskipun mandinya nanti diakhirkan. Yang terakhir, seorang yang junub ketika hendak makan, ketika hendak minum atau tidur, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika junub akan makan, akan tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Taib, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan. Berikutnya memasuki sesi tanya jawab. Tidak perlu ditulis di chat, tapi cukup di raise hand. Nanti akan kami panggil sesuai urutannya. Nah, berhubung waktunya terbatas, kurang sekitar 17 menit lagi, mungkin ada tidak semuanya terpanggil, mohon dimaklumi. Dimulai dari yang pertama, silakan Ibu Asri Rosalina dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Probolinggo. Tadi disebutkan ya Ustadz, kalau misalnya seseorang akan mandi haid itu boleh digabung dengan mandi junub. Iya. Bagaimana solusinya seandainya seorang wanita yang akan mandi junub tiba-tiba dia mendapati darah haidnya udah keluar lebih dahulu gitu sebelum dia mandi junubnya, apakah boleh misalnya dia akan membaca Al-Quran, misalnya solusinya dia mandi junub terlebih dahulu, nanti setelah haidnya selesai baru dia mandi untuk menghilangkan haidnya. Ataukah dia menunggu sampai selesai haid, tapi bagaimana dengan kondisinya misalnya akan membaca Al-Quran, Ustaz? Mohon solusinya. Barakallahu fikum. Wa fikunna barakallah. Luar biasa pertanyaan dari Probolinggo ya. Jadi ada 2 pilihan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya dalam kasus tadi yang disampaikan, ada seorang wanita ini junub, kemudian ketika akan mandi dia haidnya keluar. Maka ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia tetap mandi dengan niat mandi junub. Sehingga dia tidak punya hadas junub. Artinya setelah itu dia boleh membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Boleh dengan hafalan yang sudah pernah kita bahas dalam fikih berwudu. Kemudian seandainya dia tidak mau seperti itu, misalnya karena dia lagi kondisinya agak kurang fit, maka dia boleh mengakhirkan sampai selesai haidnya. Ketika selesai haid, maka dia nanti niatnya 2. Niat mandi junub sekaligus niat mandi haid. Cuman selama dalam masa haid, dia tidak boleh menyentuh mushaf karena dia haid, dan dia tidak boleh membaca Al-Quran meskipun 1 ayat karena dia sedang junub. Kalau haidnya kan boleh ya, seharusnya boleh. Jadi intinya lebih baik dia segera mandi supaya dia bisa baca Quran meskipun dengan tidak menyentuh mushaf. Adapun ketika menunda itu boleh, tapi konsekuensinya selama haid itu tidak boleh membaca
satu ayat Al-Quran pun. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah, Ustadz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wa fikunna barakallah. Baik, silakan yang lainnya. Silakan Ibu Susan dari Jakarta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Jakarta. Assalamualaikum. Tadi Hayakumullah. dikatakan mandi-mandi yang disunahkan di poin ke-7 ya Ustadz. Mandi setelah memandikan jenazah. Iya. Pertanyaannya adalah apabila kita memandikan jenazah yang jaraknya dari kediaman kita itu 1 jam Ustadz, Iya. jauh gitu ya. Kita memandikan jenazah sejarak 1 jam dari rumah. Lalu mandinya itu bolehkah ketika kita sudah kembali lagi ke rumah dengan jarak yang jauh itu Ustadz? Taib, Masya Atau Allah. bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Jakarta ya. Baik, disunahkan bagi seorang muslimah yang telah memandikan jenazah untuk dia mandi. Adapun teknis mandinya bisa langsung kalau memungkinkan, kalau tidak diperbolehkan. Misalnya dia pulang dulu ke rumahnya, meskipun jaraknya 1 jam ya, dia boleh mandi di rumah. Dan seandainya misalnya dia tidak mandi pun dia tidak berdosa. Karena ini adalah mandi yang sunnah. Tapi yang perlu dijadikan penekanan adalah yang disunahkan mandi hanyalah muslimah yang ikut memandikan. Yang masuk di ruang pemandian itu. Yang biasanya sekitar 3 orang, 4 orang itu. Nggak semuanya ketika hanya cuma takziah tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi ketika dia tidak ikut memandikan jenazah. Jadi boleh ditunda 1 jam setelah pemakaman atau setelah pemandian jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang Nah, lainnya. maksudnya kita yang memandikan gitu Ustadz. Kita Iya. yang ikut memandikan itu boleh ya pulang dulu dengan Boleh. jarak yang jauh itu boleh pulang dulu. Diperbolehkan. Nah, Iya, diperbolehkan. nah, Ya. Seandainya Antuna nah. nggak mandi pun tidak berdosa. Seandainya. Tapi diperbolehkan. Walaupun kita yang memandikan Ustadz ikut tim Iya. memandikan Ikut jenazah. pemandian tapi tidak mandi tidak mengapa. Makanya disebutkan dengan mandi yang sunnah begitu. Artinya tidak wajib. Tidak wajib Oh, ya. nah. Nah, Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Sari Zulu dari Denmark. Iya, silakan dari Denmark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanda ya, Bu ya? Yap. Masya Allah. Bukan Denmark, Copenhagen tuh di Denmark. Oh, di Denmark. Oke, silakan. Silakan. Iya. Iya, saya ingin bertanya tentang seseorang yang junub gitu ya. Di situ Ustadz menjelaskan bahwa bila akan makan, minum atau tidur harus berwudu dulu gitu kan? Iya. Sepanjang saya ketahui bahwa termasuk juga bahwa kita harus mencuci kemaluan kita. Apa benar itu yang pernah saya dapatkan? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Denmark ya. Tentang apakah seorang junub itu harus mencuci kemaluannya sebelum akan tidur atau makan begitu. Ya, taib. Wallahu ta'ala alam ya. Sependek yang kami tahu bahwa untuk masalah itu tidak harus ya. Artinya kami belum mendapati hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah itu. Tapi kalau ingin ya silahkan. Tapi permasalahan kita kan apakah itu disyariatkan atau tidak ya. Adapun yang ada dalilnya adalah ketika akan makan atau akan tidur adalah berwudu terlebih dahulu. Meskipun ketika berwudu dia mencuci kemaluannya maka diperbolehkan. Tapi ketika itu dijadikan sebagai satu paket dengan wudu maka ini perlu dalil dan sependek yang kami ketahui tidak ada yang menyebutkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Silakan Ibu Najma dari Tasikmalaya. Silakan Bu dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bertanya ya Pak Ustaz. Kalau haid sama junub itu berbeda ya Pak Ustaz? Iya, itu pertanyaannya ya. Bedanya apa gitu ya? Iya, itu aja. Taib. Iya, perbedaannya di mana? Taib, Masya Allah. Taib, jazakumullah khairan, luar biasa dari Tasikmalaya ya. Perbedaannya sangat signifikan, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau haid itu mafhum lah ya, insya Allah para wanita, para ummahat tahu, keluarnya darah dan itu dengan ciri-ciri tertentu ya, warnanya gelap, hitam, kemudian dia berbau yang tidak sedap ya. Mafhum insya Allah. Itu haid ya, yang misalnya rutin setiap sebulan sekali. Sekitar 7 hari, maksimal sampai 15 hari. Itu haid.
Ketika berhenti haid maka harus mandi untuk memulai sholat atau puasa. Adapun untuk junub adalah terjadi ketika seorang ini mohon maaf keluar maninya ya. Ketika junub keluar mani. Misalnya seorang muslimah dia mimpi kemudian dia keluar mani di pagi harinya ada bercak mani maka dia harus mandi. Dia harus mandi. Kemudian misalnya yang tadi kita sebutkan dia sudah menikah tetapi dia bertemu antara dua hitan. Itu maksudnya dua hitan tadi. Maka itu pun juga mewajibkan mandi. Itu juga dikatakan sebagai junub meskipun tidak keluar maninya. Jadi insya Allah yang sudah menikah insya Allah lebih tahu. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan yang lainnya. Silakan Ibu Laili Umu Satria dari Probolinggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Probolinggo. Ya, Heron atas kesempatannya. Ini Ustadz yang saya tanyakan. Ini kan ada dua pendapat ya Ustadz untuk ketika kita sedang haid itu tentang boleh atau tidak bolehnya membaca Al-Quran. Itu yang lebih afdol itu yang mana Ustadz ya? Karena kadang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kadang membuat kita menjadi bingung gitu Ustadz, atau ikut yang mana. Jadi jadi ragu-ragu gitu Ustadz. Iya, taib, Ya, Masya Allah. Barakallahu Wajazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Probolinggo ya, tentang wanita haid, boleh nggak membaca Al-Quran? Baik, pendapat yang rajih, insya Allah, dan ini pendapat jumhur ulama, wanita yang haid, bukan yang junub ya, yang haid, itu diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Ini boleh. Sebagaimana dalilnya disebutkan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sedang haji waktu itu, dan ketika itu beliau mengalami haid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersilahkan kepada Ibunda Aisyah untuk melakukan semua hal kecuali hanya tawaf saja. Ya, kecuali hanya tawaf. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan semua amalan haji kecuali tawaf. Karena tawaf ini seperti salat. Dan engkau tidak boleh melakukannya sampai engkau suci, hatta tadhuri, sampai engkau suci. Apa kata Syekh Said bin Waf Al-Qahtani dalam Tuhurul Muslimnya? Beliau mengatakan berdalil dengan hadis ini hadis Bukhari Muslim, Bukhari nomor 299 dan Muslim nomor 1211. Kata Syekh Said bin Waf Al-Qahtani, amalan yang paling utama dalam ibadah haji adalah membaca Al-Quran. Amalan utamanya adalah membaca Al-Quran. Sehingga dalam hadis di atas, Rasulullah tidak mengatakan, jangan engkau baca Quran. Tapi beliau hanya mengatakan, jangan engkau silakan melakukan semua amalan haji kecuali tawaf saja. Maka ini menunjukkan bahwa yang benar wanita yang haid itu boleh membaca Al-Quran dengan lisannya, dengan hatinya, yang penting tidak megang mushaf. Nah, jadi ketika itu dilarang maka harusnya tidak diperbolehkan atau jangan baca Quran begitu. Jadi boleh baca Al-Quran. Tapi adapun memegang mushaf, ada sebuah hadis ya, dari riwayat Malik, Hakim dan Daraqutni yang mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sehingga ketika digabungkan dua hadis ini maka pendapat yang rajih, yang kuat insya Allah, wanita yang haid itu boleh membaca Al-Quran tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Ini pendapatnya jumhur ulama ya, diantaranya adalah pendapatnya Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Abdullah Ajibrin, Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, dan Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid bin Sayyid Salim rahimahullah hafidhahullah ta'ala. Intinya ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh mushaf ya. Jadi kalau tanya mana yang rajih, itulah pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Silakan Ummu Ammar dari USA. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini. Yang ingin ditanyakan iya, silakan. Tentang situasi junub Ustadz. Iya. Ketika biasanya anak gadis atau istri-istri di rumah, istri di rumah, bukan anak gadis, dalam keadaan junub dan dia bersih-bersih rumah.
kalau ingin memindahkan misalnya Al-Quran yang dibaca oleh anak-anaknya dan dia menggunakan penghalang, misalnya sapu tangan, sehingga tidak menyentuh langsung, apakah itu diperbolehkan? Kemudian yang kedua, Ustadz, ketika dalam keadaan junub dan dia punya program hafalan Quran, dia tidak membaca secara langsung, tetapi kadang-kadang kalau ingin mereview, kadang-kadang melirik, tapi tulisan Al-Qurannya dari gadget, jadi bukan dari buku atau mushafnya. Iya. Apakah itu diperbolehkan? Sambil dibaca ya, Ustaz. Sambil dibaca juga mushafnya tadi. Dibacanya enggak. Cuman dilihat aja. Iya, dibaca tapi iya dilihat aja, Ustaz. Taib, Masya Allah. Baik, pertanyaan sangat bagus dari USA ya, dari Amerika. Yang pertama tentang ketika seorang junub, kemudian ada Al-Quran ingin dipindahkan. Kalau memang dia bisa tidak memindahkannya, minta tolong anaknya misalnya, maka itu lebih utama. Tapi kalau tidak, ya caranya adalah misalnya dengan menggunakan kain atau dengan apa, tidak menyentuh langsung, kemudian digeser begitu. Maka ini diperbolehkan karena dia memegang kainnya. Adapun kalau menggunakan sarung tangan ya kok kita agak kurang mutmain ya dengan cara seperti ini, karena kan masih kayak menyentuh begitu. Karena Quran adalah sesuatu yang utama, yang mulia gitu. Maka kalau mau dipindahkan dengan cara kain atau yang lainnya atau dengan kayu misalnya, dengan tongkat dipindah sehingga tidak menyentuh mushafnya karena hanya sekedar memindahkan. Taib. Kemudian yang kedua tentang tadi bagaimana ketika melihat mushaf. Kalau hanya melihat diperbolehkan, akhwatikillah. Tapi dipastikan ya membukanya ini aplikasi Quran ketika dia dibuka maka hukumnya seperti Al-Quran. Seperti membuka mushaf Al-Quran begitu. Tapi ketika dia aplikasi yang belum diaktifkan atau belum dinyalakan, maka dia HP biasa. Makanya tidak diperbolehkan oleh para ulama membuka aplikasi Al-Quran di kamar mandi. Karena ketika itu aplikasi, tapi ketika dibuka di kamar mandi, maka seolah dia membuka mushaf. Intinya, kalau hanya sekedar melihat, maka boleh, tapi pastikan tidak membuka dengan tangan. Karena itu adalah sama dengan membuka mushaf Al-Quran, dan ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Silakan Ibu Nunung dari Bandung. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bandung. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, Ustaz. Ana ingin bertanya, apabila sedang mandi begitu ya, Ustaz. Namun kemudian sebelum mandinya selesai itu batal wudunya begitu. Iya. Nah, baiknya itu apakah cukup dengan mengguyurkan air dari kepala saja atau mengulang kembali wudunya, Ustaz? Taib. Ya, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Bandung ya. Jadi ketika seorang mandi junub dan mandinya dengan mandi kamal begitu ya, dia sudah wudu terlebih dahulu, tapi wudunya batal. Apa yang dilakukan? Mandinya diteruskan Bu sampai selesai. Misalnya dia batalnya ketika sedang basuh kepala, maka terusin saja jalan sampai selesai. Tetapi ketika sudah selesai harus mengulang wudhu lagi. Karena wudhunya sudah batal. Sehingga tidak bisa dengan hanya membasuh kepala. Harus mengulang lagi dari awal. Jadi mandi yang kamal itu tidak perlu mengulang wudhu kalau wudhunya selama mandi tidak batal. Wallahu ta'ala. Silakan Ibu Windia dari Bogor. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bogor. Tadi disampaikan bisa 1 kali mandi untuk haid, junub, dan hari Jumat dengan 1 kali niat, Ustadz. Benar. Mohon klarifikasinya. Jadi kalau misalnya seorang istri selesai haid, itu bisa langsung dijima oleh suaminya ya sebelum istrinya tersebut mandi junub. Taib, Masya Allah. Iya. Jadi ketika seorang ini selesai haid Bu, maka harus mandi dulu Bu. Karena tidak boleh seorang ini wanita dikatakan suci ketika dia sudah mandi. Meskipun darahnya sudah berhenti tapi dia belum mandi, maka tidak diperbolehkan. Dia harus mandi dulu, kemudian setelah itu suci, maka dia boleh digauli oleh suaminya. Setelah itu mandi lagi karena dia sedang junub untuk sholat. Intinya finishnya haid. Jadi yang dimaksud tadi 1 kali itu? Oh, 1 kali. Kalau 1 kali begini misalnya contohnya Bu. Misalnya ada seorang ini sedang haid 7 hari. Di
Di tengah haid itu dia junub misalnya. Nah, dia junub. Maka dia bisa nanti di hari terakhir dia haid, hari ke-7 atau hari yang ke-8 itu, dia niatnya 2. Mandinya sekali, Bu. Niatnya 2, yaitu niat mandi haid dan niat mandi junub. Dengan sekali mandi. Itu sudah cukup. Begitu tadi maksudnya. Jadi menggabungkan dua hadas dalam satu kali mandi. Begitu, Bu, maksudnya. Baik Ustaz. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, mungkin ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, baik berkenan dengan tema kita pada kesempatan kali ini atau yang lainnya, dikirimkan di grup Fikih Muslimah. Tapi kayaknya jangan malam ini ya, mungkin esok pagi aja karena sudah larut. Silakan beristirahat dan nanti insya Allah akan dijawab ketika ada waktu untuk menjawabnya. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.